Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepada
kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu
Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepada
manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan
dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hati
Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepada
Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu.
Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan Shalom. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini disampaikan oleh Pendeta Abigail Tangke Parung STH MM. Terpujilah Kristus, karena kasih setianya senantiasa menyertai hidup kita hingga saat ini. Kehadiran kita di sini adalah bagian dari bukti kelekatan kita hari ini. Kita memasuki Minggu Prapaskah kelima. Di dalamnya kita menghayati pengorbanan Kristus bagi kita semua. Mari kita memuji dan menyembahnya dengan hati yang tulus dalam tuntunan tema, Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Kami puji dengan riang. Puji dengan riang di Allah yang
Jemaat Tuhan, kita percaya bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Dan menyertai juga. Bapak Ibu yang sama diberkati Tuhan, mari kita bermazmur yang dituntun dari Mazmur 51 ayat 1 sampai 12. Mazmur 51 ayat 1 sampai 12 dibacakan secara alternatif, laki-laki dan perempuan. Tulisan yang agak keluar dibacakan oleh perempuan dan tulisan yang agak ke dalam dibacakan oleh laki-laki. Kita mulai. Pengakuan dosa untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Dalam melakukan terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Dan melakukan apa yang kau anggap jahat. supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh.
Mari bersama-sama kita dengarkan firman Tuhan sebagai perintah mengasihi dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Firman Tuhan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Salibmu ku sujud, miskin buta dan lemah. Yesus kau harapanku, agar aku selamatkan. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, selamatkanlah. Mari kita mengaku dosa. Seberapa melekatkah kita kepada Tuhan dan seberapa taatkah kita kepadanya? Sesungguhnya kita telah berdosa tatkala kita jauh dan tidak melekat padanya. Sesungguhnya kita telah melanggar tatkala kita tidak taat padanya. Karena itu, mari mengaku dosa di hadapannya. Ya Tuhan, ampunilah kami ketika kami jatuh dalam dosa dan jauh dari hadapan-Mu. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah, Ia kosongkan dirinya menjadi perantara. Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar
berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu yang sama diberkati Tuhan, kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita dituntun dari Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluh kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaan
damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah jemaat Tuhan, kita akan persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu mungkin ada paduan suara. Dipersilahkan kepada vokal grup PKBGT disambung dengan solo PKBGT. Persilahkan.
Kau
Setulus apapun kasih. Setulus apapun kasih kita manusia, masih ada bintik pamrih di dalamnya. Kasih tanpa pamrih hanya ada pada Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Di saat terjadi langkah kita tersandung, kasih Yesus tetap putih dan nirmala. Bahkan hingga dunia yang tak kekal kan berlalu, kasihnya Yesus tetap abadi. Kasih Yesus senantiasa seputih salju, maka janganlah berharap pada manusia. Pengharapan sejati hanya ada di dalam Dia, Dia yang sanggup memberi kelegaan. Di saat terjadi langkah kita tersandung, kasih Yesus tetap putih dan nirmala. Bahkan hingga dunia yang tak kekal kan berlalu, kasihnya Yesus tekad abadi. Kasih Yesus senantiasa
seputih salju, maka janganlah berharap pada manusia. Pengharapan sejati hanya ada di dalam Dia, Dia yang sanggup memberi kelegaan. Dia yang sanggup memberi kelegaan. Dia yang sanggup memberi kelegaan. Mari kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bacaan kita dari Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Yang berikut dari Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai 10 dan dari Injil Kristus Yohanes 12 ayat 20 sampai 33. Kita siapkan bacaan itu pada Alkitab kita masing-masing. Dan kalau Alkitab kita sudah terbuka, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Dimuliakanlah namamu, ya Bapa di sorga, atas kasih dan anugerah-Mu yang boleh kami nikmati melalui pemeliharaan yang Tuhan tetap nyatakan sepekan yang boleh kami lalui. Dan hari ini adalah pekan yang baru. Kami akan melanjutkan kehidupan dan tanggung jawab yang Tuhan telah berikan. Kami membutuhkan tuntunan-Mu, terlebih melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan hari ini. Biarlah menjadi pedoman hidup bagi kami, menjadi suluh di sepanjang tugas tanggung jawab dalam hari-hari yang Tuhan anugerahkan dalam pekan yang baru ini. Hamba-hamba-Mu telah berdiri untuk menyampaikan firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk menjadi saluran pemberitaan-Mu saat ini. Biarlah hati yang tulus Tuhan karuniakan sehingga kami boleh memberitakan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami, Bapa, kami telah sedia mendengar Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Sekali lagi, firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Firman Tuhan demikian. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan.
Aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal Allah. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua terambil dari Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai 10. Saya ulang. Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai 10. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam satu nas lain, "Engkau adalah iman untuk selama-lamanya," menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Amin. Jemaat bangkit berdiri, Hosiana. Mari dengarkan Injil Kristus dari Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 33. Firman Tuhan. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari sorga, "Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu.
Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah berita Injil. Amin firman-Nya. Kure semangat puang. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati, hari ini selaku gereja Toraja kita masuk dalam pekan pekabaran Injil. Dan juga hari ini kita masuk dalam minggu Prapaskah kelima. Dan dari firman Tuhan tadi mulai dari Mazmur 51, kita merenungkan firman Tuhan dalam tema Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Itu berdasarkan bacaan utama kita dari kitab Yeremia 31, khususnya di ayat 33. Yang dalam bahasa Toraya, akulah umpalani ba'tengna tusukaran alukku. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Pertanyaannya adalah untuk apa Tuhan menaruh perintah-perintahnya, ketetapan-ketetapannya dalam hati kita. Nah, dalam hidup ini saudara-saudara, ada orang yang sudah pernah menyatakan perjanjian, entah itu 1 kali, 2 kali, dan 3 kali. Apalagi yang punya anak 3, 4, 5, 6, ketika mereka akan dibaptis, orang tua berdiri berjanji, menyatakan perjanjian untuk mengasuh, menuntun anak itu dengan baik. Nah, ada orang menyampaikan janji cukup dengan saling percaya, dan juga ada yang menyatakannya dalam sebuah surat tertulis. Tetapi apapun, entah itu perjanjian kita tertulis atau juga saling percaya, masih saja banyak orang melanggar perjanjiannya. Nah, dalam bacaan kita hari ini, khususnya dari Yeremia pasal 31, itu diberi tema perjanjian baru. Tuhan telah menetapkan umat Israel menjadi bangsa pilihan. Dan dalam penetapan Tuhan mengangkat umat Israel sebagai bangsa pilihannya, Tuhan membuat perjanjian dengan mereka. Dan betul-betul Tuhan setia menepati janjinya bagi umat Israel. Apa saja janji Tuhan yang telah ditepati? Pertama, Allah membebaskan umatnya dari belenggu penjajahan dari Mesir. Itu wujud pertama Allah menepati janjinya, melepaskan atau membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Kemudian yang berikut, Tuhan berjanji akan menuntun umatnya, membawa umatnya ke dalam tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Allah begitu setia melakukan janjinya kepada umatnya. Sedangkan umat kita ini
banyak kali kita tidak setia. Banyak kali kita tidak percaya kepada Tuhan. Coba kita bayangkan bangsa Israel yang sudah dituntun oleh Tuhan melewati berbagai persoalan hidup di padang belantara. Tetapi dalam kenyataannya mereka menginginkan untuk kembali ke Mesir untuk diperbudak. Mereka banyak kali berontak terhadap Tuhan. Dan melontarkan kata-kata yang tidak patut kepada Musa dan Harun. Sebagai tanda ketidaksetiaan umat. Nah, ini yang membuat Tuhan untuk membaharui perjanjiannya dengan umatnya karena umat telah melanggar dan tidak setia kepada perjanjian itu. Dalam bacaan kita, perjanjian baru itu, yaitu Allah menaruh Tauratnya dalam batin dan hati umatnya. Dengan menaruh Taurat Tuhan dalam hati dan batin umatnya, maka diharapkan mereka akan selalu mengingat hubungannya dengan Tuhan. Di mana dan kapanpun itu, umat tahu ia ada dalam relasi dengan Tuhan. Tidak hanya Tuhan menaruh Taurat itu dalam hati batin umat Tuhan, tetapi Tuhan bersedia membaharui hati umat. Tadi dalam bacaan kita besar kecil artinya orang tua atau muda. Tuhan terus membaharui batinnya agar Tauratnya itu bertumbuh dalam batin mereka. Katakanlah Taurat yang diletakkan dalam hati batin dan kemudian hati umat dibaharui. Diharapkan Taurat itu akan menjadi bagian hidup dari umat Tuhan. Supaya umat Tuhan menerima pemulihan saat demi saat. Melalui Taurat Tuhan umat akan bertumbuh dan dibaharui. Dan kalau kita membaca, menyimak Injil Yohanes 12, bacaan kita ayat 23 sampai 24. Di situ ditekankan bahwa Tuhan Yesus adalah jaminan bagi umat Tuhan. Dia adalah firman yang hidup dan menghidupkan. Melalui Tuhan Yesus setiap orang percaya yang mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan akan menerima kehidupan baru dan keselamatan. Tidak hanya itu, tetapi Tuhan senantiasa akan terus-menerus menyertai kita, menyertai seluruh ciptaannya, karena itu disebut Providentia Dei. Artinya, Dia selalu menjaga semua keberadaan dan memelihara semua ciptaannya. Bahkan Tuhan terbuka untuk bekerja sama dengan semua ciptaannya. Agar semua ciptaannya itu berada dalam rangkaian tujuan Allah. Walaupun kita sebagai umat Israel tetap menghadapi pergumulan, tetapi ada jaminan Tuhan mau menolong kita dan Tuhan mau memberi jalan keluar. Untuk dapat menerima pertolongan pemeliharaan Tuhan, Tuhan berharap kita harus hidup berpadanan dengan kehendak-Nya dan senantiasa dekat kepada Tuhan. Karena Tuhan berjanji bahwa jika kita terus dekat dengan Dia, Dia akan mengasihi kita dalam segala keadaan hidup. Tuhan yang akan berprakarsa mengasihi dan mencari kita, walaupun banyak kali kita jatuh dalam dosa.
Itulah wujud cinta, rahmat, dan kemuliaan kasih Tuhan yang diberikan kepada kita manusia berdosa. Saudara-saudara, di Minggu Prapaskah ini saya berpikir dan merenungkan ini waktu tepat bagi kita semua untuk merenungkan akan kerendahan dan ketaatan Yesus kepada Bapaknya untuk melakukan dan menyatakan pemeliharaan Allah dan keselamatannya kepada kita hingga Ia mati di salib. Coba bayangkan, Tuhan Yesus membalas kejahatan kita dengan pengampunannya. Dan inilah kabar baik bagi kita yang harus terus kita renungkan, serta bisa mengangkat pelayanan kita menjadi pemberita-pemberita Injil, baik dalam kehidupan pribadi kita, dalam rumah tangga kita, maupun dalam persekutuan dan juga dengan perjumpaan dengan orang lain. Hendaknya kita menyatakan bahwa kita adalah orang dekat dengan Tuhan, dan kalau bisa orang-orang lain pun kita tuntun untuk bisa dekat dengan Tuhan, menjalani kehidupan ini. Saudara-saudara, dalam Ibrani pasal 5, di situ disampaikan tentang keagungan Tuhan Yesus. Disebut sebagai imam besar. Mengapa bisa Yesus disebut imam besar agung? Karena Ia lebih dulu menjalani pergumulan. Pergumulan yang ditanggung, penderitaan yang ditanggung, kematian yang ditanggung. Sesungguhnya pergumulan kita, penderitaan kita, dan sebenarnya kematian kita. Ia menjalani pencobaan, kesakitan, kesedihan, pengkhianatan yang amat berat. Itu dijalani oleh Yesus hanya untuk menyelamatkan orang seperti saya dan saudara. Kita belajar tentang ketaatannya kepada perintah Bapaknya. Karena itu dalam menjalani hidup ini, mari belajar mengikut Yesus dalam kerendahan hati, dan bagaimana kita belajar berserah sepenuhnya kepada Dia untuk melakukan kehendak Allah dalam perjalanan hidup ini. Untuk bisa melakukan hal itu, satu hal penting kita belajar dari firman Tuhan hari ini, kita tetap dekat dengan Tuhan. Untuk bisa dekat dengan Tuhan, Tauratnya harus tersimpan dalam batin kita. Nah, dalam ibadah ini saudara-saudara, kita akan menyaksikan pelaksanaan sakramen baptisan kudus untuk anak terkasih Danisya Tania. Ini adalah wujud dari pimpinan Tuhan bagi ayah ibu di tengah-tengah keluarga. Mengapa bisa dipimpin oleh Tuhan? Mereka belajar Taurat Tuhan. Taurat Tuhan yang memberi kemampuan bagi kita untuk melihat apa yang akan kita lakukan dengan hidup kita dan hidup anak-anak kita, dengan hidup orang lain. Apa yang harus kita lakukan? Hanya dengan Taurat Tuhan yang tersimpan dalam batin kita, yang tertulis dengan baik, dan kita mau dituntunnya untuk melakukan apa yang Tuhan mau kita buat dalam hidup ini. Baptisan kudus juga menjadi tanda bahwa keluarga Bapak Sumarno keluarga belajar taat terhadap janji Tuhan, bahwa siapapun yang telah menaruh Taurat Tuhan dalam batinnya, ia akan tahu apa yang Tuhan mau dilakukan dalam keluarga kita dalam hidup ini, untuk membawa kita, membawa setiap orang kepada keselamatan. Ini juga menjadi respon nyata
atas penerimaan janji Tuhan, dan juga menyatakan bahwa kita berjanji untuk bisa melakukan janji Tuhan itu dalam hidup ini apapun konsekuensinya. Konsekuensi untuk memberitakan Injil dalam kehidupan kita tentu ada. Dan itulah yang kita peringati di masa Prapaskah. Di masa Prapaskah ini juga menekankan kepada kita untuk kembali melihat setiap kita punya panggilan dari Tuhan. Supaya kita bisa mematuhi panggilan kita masing-masing dalam tugas masing-masing. Tidak hanya pendeta, tidak hanya penatua diaken atau pengurus OIG dipanggil oleh Tuhan menjadi saksi nyata di tengah-tengah dunia ini, tapi kita semua sebagai imamat dari persekutuan orang percaya, kita diutus ke tengah-tengah dunia untuk menyatakan terang. Dan untuk bisa menyatakan terang, hidupilah firman Tuhan, nyatakanlah firman Tuhan dalam setiap langkah juang hidup kita. Taurat Tuhan sajalah yang akan menuntun membawa kita untuk dapat percaya tentang keselamatan apapun konsekuensi yang kita hadapi. Tetapi kita terus melakukannya karena itu respon kita atas kasih Tuhan yang dinyatakan melalui salib. Karena itu marilah jemaat Tuhan, kita belajar terus tentang firman Tuhan supaya ia tinggal dalam batin kita, supaya kita dapat mempedomaninya untuk dapat berlaku dalam setiap kenyataan hidup. Kita aminkan firman Tuhan ini dalam saat teduh. Tuhan, kiranya Engkau terus menaruh Taurat-Mu dalam batin kami, agar kami dalam menjalani hidup ini, terlebih ketika hidup kami dalam keadaan tersulit sekalipun, kami masih tetap percaya dan mengikuti kehendak-Mu. Kami tetap dekat denganmu, karena kami tahu dalam pengorbanan Tuhan Yesus sungguh nyata kasih-Mu untuk kami. Mari bersama-sama kita menyaksikan baptisan kudus untuk anak kekasih Danisya Tania. Pelayanan baptisan kudus untuk anak terkasih Danisya Tania. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah perintah Tuhan Yesus tentang baptisan kudus demikian. Kepada aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 18-20. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakan dalam dosa. Sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengudusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus memeteraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Dengarkanlah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Markus 1 ayat 4. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16 ayat 16. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptiskan mereka, karena mereka juga di bawah kutuk Allah oleh dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kejadian pasal 17 ayat 7. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata,
Sebab bagi kamu lah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Kisah Rasul 2 ayat 39. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Markus 10 ayat 14. Sebab itu anak-anak harus dibaptis, karena mereka adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka, serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Saudara, keluarga Bapak Sumarno yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, disilakan berdiri. Saudara sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah agar nyata bahwa saudara menaati firman Allah itu lalu menyerahkan anak saudara untuk dibaptis. Maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertama, dijawab saja ayah ibu serempak ya. Yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya sehingga mereka patut dibaptis? Apakah engkau yakin? Ya, saya yakin. Terima kasih. Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus serta menjadi teladan bagi mereka? Apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan bawa ke depan anak kekasih Danisya Tania.
Baik, kita masuk dalam doa syafaat. Di doa syafaat kita akan doakan anak kekasih Danisya Tania yang sudah menerima baptisan kudus. Mari kita satukan hati kita, kita bawa harapan hidup kita kepada Tuhan dalam doa syafaat. Mari berdoa. Kembali kami tunduk kepala di hadapan hadirat-Mu ya Allah pengasih, atas segala rahmat dan kasih-Mu yang Kau nyatakan, bahwa Engkau terus memelihara kehidupan kami. Terima kasih firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini, bahwa Engkau telah menaruh Taurat-Mu dalam batin kami, agar kami tidak salah menjalani kehidupan ini, agar kami tidak mengikuti nafsu, hawa nafsu kami, kedagingan kami, tapi senantiasa kami berupaya untuk dekat kepada Tuhan. Terima kasih di Minggu Prapaskah kelima ini, dan juga dalam rangkaian Gereja Toraja Berpi, di hari ini kami kembali diingatkan bahwa apapun yang kami gerakkan dalam kehidupan kami adalah wahana untuk memberitakan kabar sukacita bagi dunia ini. Biarlah kiranya kami semua ini Tuhan telah utus ke tengah-tengah dunia untuk dapat menjadi alat Tuhan menyampaikan kabar sukacita yang telah kami terima di dalam pengorbanan Kristus. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk kehidupan kami semua yang hadir dalam ibadah ini. Untuk pekan yang baru Tuhan anugerahkan, Tuhan tuntun peliharakan kami, dan kami dengan sayap kasih-Mu jauhkan dari berbagai halangan rintangan. Biarlah dalam hari-hari kehidupan di minggu ini kami boleh menjalaninya dengan baik. Segala pekerjaan kami boleh kami kerjakan hanya karena pertolongan-Mu. Biarlah semua itu boleh mendatangkan berkat-berkat baru dalam hidup kami. Kami berdoa bagi orang-orang tua kekasih dalam menjalani usia indah anugerah-Mu topang mereka, bagi anak-anak kekasih kami yang sedang berjuang mencari pekerjaan, yang sedang berjuang dalam studi, Tuhan mampukan mereka untuk dapat menjalaninya. Biarlah dengan pertolongan-Mu mereka mendapatkan semua itu. Yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian ke depan, kasihani anak-anak kekasih kami, cucu-cucu terkasih. Mereka adalah kebanggaan kami dan harapan masa depan kami. Karena itu tolong mereka Bapa untuk dapat menjalani karya hidup mereka. Buatlah mereka berhasil. Berdoa bagi setiap anggota jemaat Tuhan yang boleh hadir dalam ibadah ini, dalam segala rangkaian tugas tanggung jawab untuk pekan yang baru ini. Tuhan karuniakan kesehatan yang cukup bagi kami semua untuk dapat melaksanakannya dengan penuh sukacita dan ketulusan hati. Di tengah-tengah persekutuan ini, kami telah menyaksikan firman Tuhan yang boleh dibentangkan melalui sakramen baptisan kudus bagi anak kekasih Danisya Tania. Kami berdoa buat anak terkasih ini yang telah menerima sakramen baptisan kudus. Tuhan berkati dalam pertumbuhan, pakai ayah ibu di tengah-tengah keluarga untuk dapat menjadi teladan yang baik bagi anak kekasih ini, sehingga boleh bertumbuh dalam cinta kasih Tuhan. Bersyukur bersama-sama dengan anggota jemaat Tuhan yang hari ini Tuhan perkenan untuk merayakan ulang tahun mereka. Kami doakan Rosi Seru, kami doakan Aprilias M. Pasali, kami doakan Selvia Evitanan. Karena perkenan-Mu mereka boleh menerima pertambahan umur setahun. Kami berharap Engkau menuntun mereka, memberkati dalam kehidupan, dalam tugas tanggung jawab. Biarlah kiranya tahun depan Engkau perkenankan mereka kembali untuk berulang tahun. Yang Tuhan perkenan untuk merayakan hari ulang tahun perkawinan dalam minggu ini. Bagi orang tua saudara-saudara terkasih kami, Tuhan berkati. Karuniakan kesehatan yang baik, cinta kasih yang boleh dibangun dalam rumah tangga mereka, sehingga dalam perkawinan mereka sungguh menikmati pertolongan dan kasih Tuhan. Bersyukur untuk anggota jemaat yang boleh Tuhan perkenan naik pangkat, selesai studi, mendapat pekerjaan, boleh sembuh dari sakit, dan berbagai keberhasilan dan kesuksesan lainnya yang mereka boleh raih. Tuntun mereka untuk melihat bahwa semua itu boleh dinikmati hanya karena perkenaan dan tuntunan Tuhan. Karena itu melalui keberhasilan yang diraih, mereka juga dimampukan oleh Tuhan untuk bersyukur, memberi tanda dari setiap keberhasilan yang Tuhan berikan,
agar mereka juga dapat menikmatinya dengan baik. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit. Kami doakan ayahanda dari Bapak Ruben Tape yang dirawat di rumah sakit Pomala. Kami berdoa untuk ayahanda dari Bapak Kaprianto Rio Sarungallo yang dirawat di Toraja. Berdoa buat ibunda dari Nyonya Damaris Alak Padang yang sedang dirawat di rumah sakit Tajuddin. Berdoa buat Bapak Andaria Sesa, ayahanda dari Bapak Julius Sombe yang dirawat di rumah sakit Primaya. Berdoa buat anak saudara kami Avander, ponaan dari Ibu Yospina Randa yang dirawat di rumah sakit Jayapura. Berdoa buat Ibu kekasih Margareta SP yang sedang dirawat di rumah. Tuhan, teguhkan dalam iman menjalani pergumulan sakit mereka. Mampukan untuk melihat ada pengharapan bersama Tuhan, karena itu berkati tangan-tangan yang merawatnya, pendampingan dari keluarga, makanan, minuman, serta obat-obatan yang mereka terima. Tuhan berkati. Kami yakin itu adalah alat Tuhan untuk memberi kesembuhan kepada orang-orang yang kami kasihi ini. Biarlah mereka juga menerima kesembuhan dari Tuhan. Juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang dalam duka cita. Kami doakan Ibu Margareta Tandi atas meninggalnya ayahanda terkasih di Toraja. Kami berdoa buat Nyonya Agustina Peter Sampe atas meninggalnya salah seorang ponaan di Nunukan. Hiburkan mereka, topang mereka untuk menjalani duka cita mereka. Biarlah mereka juga dapat melihat bahwa di balik duka cita, sungguh Tuhan tidak membiarkan mereka menjalaninya seorang diri, tapi Tuhan ada memberi penghiburan setiap saat. Bantu mereka Bapa di dalam memakamkan orang-orang yang mereka kasihi. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, berdoa untuk setiap anak Tuhan yang boleh melibatkan diri secara langsung dalam pelayanan-Mu saat ini. Tuhan kiranya memberkati kami terus untuk bisa memberi diri dan waktu kami Tuhan pakai dalam pelayanan dimanapun Tuhan berkenan. Ya Bapa di sorga, berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan ciptakan kedamaian di dalamnya. Dan juga kami berharap untuk pemerintah kami, Engkau mengaruniakan hikmat kepada mereka, agar mereka boleh mengatur roda pemerintahan dalam bangsa dan negara yang seturut dengan kehendak-Mu. Dan itu menjamin damai sejahtera bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ya Bapa di sorga, di tengah-tengah persekutuan ini Engkau sudah melibatkan kami dalam pelayanan-Mu. Melalui kami telah memberi diri kami sebagai persembahan yang hidup, dan juga berbagai berkat-Mu yang telah kami serahkan hari ini. Biarlah kiranya menyenangkan hati Tuhan, dan yang masih ada pada kami berkat-berkat-Mu yang Engkau berikan, yang kami kelola dalam hidup ini. Tuhan kiranya berkenan menolong kami untuk menggunakannya dengan baik, sehingga kami tidak pernah kekurangan, tetapi merasakan kelimpahan, karena Tuhanlah sumber berkat bagi hidup kami, dan kami tahu bersyukur kepada Tuhan di dalam menjalani setiap akta hidup kami. Ya Bapa di sorga, berkati keluarga Bapak Sumarno yang Tuhan telah pakai memberitakan Injil hari ini melalui baptisan bagi anak kekasih Danisya Tania. Tuhan terus berkati keluarga ini. Biarlah kiranya dalam peran sebagai orang tua, ayah, ibu untuk anak-anak karunia-Mu, mereka sungguh melakukan tugas tanggung jawab dengan baik, tidak hanya sampai hari ini, tapi dalam tuntunan pengasihan Tuhan. Mohon Engkau memberkati keluarga ini untuk dapat menjadi teladan yang baik bagi anak-anak karunia-Mu dalam rumah tangga mereka. Ya Bapa di sorga, kami berharap kiranya ibadah ini boleh selesai, kami akan kembali ke rumah masing-masing. Jaga kami di jalan, tuntun, jauhkan dari mara bahaya, tibakan dengan baik ke rumah anugerah-Mu, dan di sana pun peliharakan kami. Biarlah dalam pekan yang baru ini kami terus menjalani akta-akta hidup kami dalam sukacita bersama Tuhan. Walaupun kami tidak lepas dari pergumulan-pergumulan hidup, tapi kami yakin bersama dengan Tuhan setiap masalah hidup kami boleh selesai dengan baik. Kami boleh menerima jalan keluar karena Tuhan. Karena itu tuntunlah kami semua Bapa. Buatlah kami berhasil menjalani hidup ini. Ini doa permohonan kami. Ampunkan dosa kami, terima kami
Dan sempurnakan permohonan kami ini yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang sama diberkati Tuhan, penekanan warta pada saat ini disampaikan kepada seluruh ibu-ibu PWGT Jemaat Biringkanaya bahwa ibadah pertemuan bulanan PWGT Jemaat Biringkanaya dirangkaikan dengan hari doa sedunia yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 di Gedung Gereja Jemaat Biringkanaya jam 16 WITA atau jam 4 sore. Dress code baju Palestina, baju nuansa Nusantara atau baju orange. Ibadah keluarga kelompok 6 di rumah Ibu Catherine Mangawe di Warta tanggal 21 Maret 2024 yang seharusnya nanti tanggal 27 Maret 2024. Selamat kepada anak kekasih Danisya Tania yang telah menerima baptisan kudus pada saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati ibadah pada saat ini. Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman, Ibu Pendeta Abigail Keparing SMA, MM. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami pengorbanan Yesus sebagai karya kasih Allah. Selamat hari Minggu, selamat memaknai Minggu Prapaskah kelima, dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita dengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru. Dari Yohanes pasal 12 ayat 26. Firman Tuhan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara-saudara, pergilah dengan terus melekat pada Tuhan, sehingga engkau hidup dalam ketaatan kepadanya. Syukur kepada Allah, kami siap hidup melekat pada Tuhan. Arahkan hidupmu sepenuhnya kepada Dia dan terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Menutup liturgi kita pada saat ini, kita menyanyi, Ku ingin selalu dekat padamu.